Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Jalla wa Ala, pada siang ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mencari karunia-Nya dengan menggapai ridhonya. Semoga hadir kita di majelis ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, akan tercatat sebagai amal ibadah kita, insyaallah kita bawa sebagai bekal nanti di yaumil akhir. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Ya Allah, limpahkanlah hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah, wafatkan kami kelak bersama orang-orang yang berbakti, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu, sebentar lagi Bapak sekalian kita akan menemui Ramadan. Semoga kita mampu mengamalkan, menjalankan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Ramadan nanti mengantarkan kita meraih ridha Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah kajian kita, temanya adalah dengan bekal takwa mari kita meraih cahaya iman melalui Ramadan. Seorang yang beriman akan mendapatkan cahaya yang cemerlang nanti di yaumil kiamah, jika betul-betul kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Apakah hanya melalui Ramadan? Tentu saja tidak. Hanya berbetulan kita akan berjumpa dengan Ramadan. Insya Allah tidak lebih dari 7 hari, bahkan tinggal 6 hari insya Allah kita menemui Ramadan. Nah, jangan disia-siakan Ramadan itu untuk kita, karena Allah di sana telah membuka kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika masuk bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Dalam riwayat lain dengan kalimat wasuffidatis syayatin, wasulsilatis syayatin, dirantai setan-setan. Artinya Allah membelenggu semua setan dari golongan jin yang senantiasa mengganggu manusia agar manusia lebih baik lagi beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Tetapi apakah setan yang dibelenggu itu adalah setan yang berada dalam sifat di dalam diri kita? Tentu saja bukan. Setan yang dibelenggu adalah setan dari makhluk jin. Akan tetapi kita telah ada sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita. Wajib kita belenggu oleh kita lawan oleh kita. Melalui Akademi Ramadan, insya Allah
menyediakan ampunan, rahmat, barakah, idkum minan nar. Tergantung apakah kita mau meraih atau tidak. Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Man qama ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang beribadah, qama, mendirikan. Maksudnya di sini bukan hanya saum, bukan hanya puasa, tapi beribadah betul-betul ibadah. Puasanya, salatnya, yang wajib, yang sunnah, yang rawatib, yang taraweh, qiyamul lailnya, tadarusnya, sedekahnya, dan seluruh amal-amal kebaikan. Qama Ramadan, kita dirikan betul-betul dengan di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan ihtisab, dengan perhitungan yang mantap, dengan berlandaskan akidah, ilmu yang jelas, yang hak. Jika kamu mengamalkan sebaik-baiknya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, diampuni oleh Allah baginya seluruh kesalahan dan dosanya yang telah lalu. Bayangkan Bapak Ibu, yang telah lalu. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana dosa yang diampuni oleh Allah? Yang telah lalu atau termasuk yang akan datang? Atau dua-duanya? Baik, kita buka surat Al-Fat, surat 48 ayat 1 sampai ayat 3. Satu ayat berikutnya. Cukup Ibu. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Fatu Mekah, Allah berikan kemenangan gilang gemilang untuk seluruh umat iman, orang yang berislam. Orang Islam, orang yang beriman, Allah beri kemenangan. Liyaghfira lakallah, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu. Siapa yang dimaksudmu di sini Bapak Ibu? Seluruh orang beriman atau hanya khusus Nabi Muhammad? Nabi, di situ ada dalam kurung khusus Nabi. Apa sih ampunan dari Allah untuk Nabi itu? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, atas seluruh kesalahan dan dosamu yang telah lalu dan seluruh dosa yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan supaya Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah memberikan kepadamu petunjuk jalan yang lurus. Rasul itu jalannya selalu lurus. Bahkan telah dapat jaminan ampunan, dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Wa yansurakallah nasran aziza, dan supaya Allah memberikan kepadamu wahai Muhammad pertolongan yang aziz, yang kokoh, yang kuat. Ibu, kalau Nabi, beliau masih hidup, sudah dapat jaminan ampunan dosa yang lalu maupun yang akan datang. Orang yang beriman, yang mau beribadah sebaik-baiknya dengan bekal takwa yang benar, selama Ramadan beribadah dengan benar, apa jaminannya dari Allah tadi Bapak Ibu? Ampunan. Ampunan yang mana? Yang telah lalu. Yang datangnya, yang akan datang? Belum tentu. Berarti dengan kita mendapat jaminan ampunan yang telah lalu, jika kemudian kita menjaga diri dari kesalahan dan dosa, insya Allah semoga kelak kita meraih kemenangan. Cahaya iman yang akan Allah berikan kepada kita. Kenapa harus dengan ampunan? Sebab orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, mereka mendapatkan jaminan cahaya iman. Surat At-Tahrim 66 ayat ke-8, mari kita buka.
66 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semuanya. Mudah-mudahan Rob kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, murni ikhlas karena Allah. Nasuh, yang betul-betul kesalahanmu yang lalu kamu tutup, jangan diulangi lagi, jangan perlu kamu sampaikan lagi, jangan disebut-sebut lagi, tutup baik-baik, tinggalkan. Song-song masa depan yang lebih baik. Tinggalkan masa lalu yang buruk, tutup dengan semua perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Kalau kamu lakukan itu, asa rabbukum ayyukaffira ankum. Mudah-mudahan, semoga Rabbmu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menutupi seluruh kesalahan dan dosa-dosamu yang telah lalu tentu saja. Wa yudakhilakum jannah, dan akan memasukkanmu ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan itu. Kapan kita akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang kita akan kekal di dalamnya? Nanti kita dibangkitkan di yaumil mahsyar. Allah akan berikan kepada kita cahaya iman. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, yaitu nanti pada hari ketika Allah tidak pernah akan mengecewakan. Siapa yang tidak dikecewakan? Nabi dan orang beriman yang mengikuti Nabi. Apa yang dimaksud Allah tidak pernah mengecewakan? Ibu, bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, di dunia manusia pernah kecewa enggak? Sering. Berdoa minta dikabul, enggak dikabul. Pengen sehat, sakit enggak sembuh-sembuh. Pengen kaya, malah susah. Pengen bayar utang, utangnya enggak lunas-lunas. Pengen jual rumah, enggak laku-laku. Pengen anak-anaknya baik, anak-anaknya soleh, banyak ganggunya. Pengen suami yang baik, yang soleh, yang perhatian, sering menggoda dan seterusnya. Berarti kecewa tidak kita? Di dunia Allah pasti akan mengecewakan kita dengan bermacam-macam musibah, ujian, cobaan. Tapi kekecewaan kita di dunia itu hanya sementara. Jika Anda sabar, tetap berbekal akidah yang hak, lalu menerima ketetapan Allah, menerima takdir yang baik maupun yang buruk, Allah akan ganti dengan ampunan, di mana nanti pada saat dibangkitkan di yaumil mahsyar, diberi cahaya iman yang manusia tidak akan pernah dikecewakan lagi. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah tidak pernah lagi akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi. Baik itu para sahabat, tabi'in, termasuk orang-orang yang akan datang ila yaumil qiyamah, umatnya Nabi. Yang penting ittiba, mengikuti contoh Rasul. Apa yang terjadi nanti Bapak Ibu? Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya keimanannya memancar di sebelah kanan mereka, di depan mereka, di hadapannya, di sebelah kanannya. Yaqulun, dan mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Satu yang diminta adalah cahaya iman dan ampunan. Ini yang paling dibutuhkan Ibu. Maka tadi, orang yang beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan, apa jaminannya? Ampunan. Dengan ampunan seseorang meraih cahaya iman. Tapi mungkinkah seseorang pasti dapat ampunan pasca Ramadan? Belum tentu. Jika tidak berbekal cahaya, jika tidak berbekal akidah yang hak, jika tidak berbekal ilmu yang hak, jika tidak berkedal dengan ikhlas,
Bagaimana mungkin Allah akan memberikan jika dia tidak memiliki bekal yang benar? Berarti bekali dulu kita dengan takwa, dengan ilmu, dengan akidah yang hak. Semoga Ramadan yang akan kita lalui, kita mampu menjalankan sebaik-baiknya. Insya Allah pasca Ramadan Allah ampuni dosa kita. Hanya ibu, pengampunan itu gak dirasakan oleh kita di dunia, tapi kita bisa merasakan melalui hati. Kita lebih tenang hidupnya, lebih tentram, lebih baik amal ibadahnya, lebih sabar, lebih pemaaf. Itu salah satu ciri kemenangan. Tapi maaf, tidak boleh kita pamerkan kepada orang lain. Rasakan oleh hati kita, oleh iman kita, usahakan, tingkatkan. Maka pada hari itu Allah akan memberikan cahaya iman. Tidak pernah lagi dikecewakan. Karena di surga tempat nikmat yang tidak pernah dikecewakan sekalipun oleh Allah. Bersabarlah ketika kita banyak kecewa di dunia. Wabil khusus nanti selama Ramadan Bapak Ibu, yang biasa siang makan minum nggak boleh. Maaf, yang sudah resmi suami istri walaupun halal berhubungan tidak boleh. Tapi apakah ibadah di Ramadan hanya puasa? Gak makan, gak minum, hanya itu? Apa yang harus kita lakukan selama Ramadan? Justru yang paling berat Bapak Ibu, kalau kita tidak punya bekal akidah, justru dari lisan, dari pandangan, dari pendengaran, dari pikiran, dari hati, itu banyak sekali faktor-faktor yang menggugurkan puasa kita. Yang menggugurkan banyaknya bukan kepalang. Kalau yang membatalkan makan, minum, hubungan suami istri. Yang menggugurkan dari berbagai macam penjuru. Dan yang paling banyak sering gugur itu nih, lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, beliau telah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajjatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa mengendalikan lapar dan haus, tidak berhubungan suami istri di siang hari, tetapi lam yada' qaula zur, tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan kata-kata kotor, tidak meninggalkan kata-kata yang sia-sia, wal amala bihi, dan beramal dengan amalan kata-kata yang tidak benar, wal jahl, dan perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan bodoh yang melanggar aturan Allah, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memiliki kebutuhan, Allah tidak memiliki hajat, kebutuhan kepada orang yang tidak makan dan tidak minum itu. Karena apa? Dia hanya tidak makan dan tidak minum, tapi tidak menjaga hawa nafsu. Justru pengendalian hawa nafsu di Ramadan itu sangat utama, sangat penting. Sebab puasa tidak pengendalian hawa nafsu, orang itu belum tentu dapat nilai dari Allah. Orang itu tidak akan mendapatkan nilai dari Allah. Maka sungguh rubba sa'imun laisa lahu jazaa'un. Betapa banyaknya rugi orang-orang yang puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia lapar dan haus, tapi enggak dapat pahala apa-apa. Illal ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar dan dahaga, lapar dan haus. Kenapa? Puasa tidak dengan landasan takwa, puasa tidak dengan akidah yang hak, puasa tetapi tidak menjalankan dengan benar. Mungkinkah orang yang seperti itu akan mendapatkan ampunan? Wallahu a'lam. Mungkinkah seseorang itu akan mendapatkan cahaya iman? Wallahu a'lam. Padahal cahaya iman betapa kita butuhkan nanti di yaumil akhir, saat manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar untuk bersama-sama menuju surga. Ibu bapak buka surat 57, surat Al-Hadid ayat 12.
Siapa orang yang bisa meraih surga itu, Ibu? Yang membawa cahaya iman. Kapan kita bisa mendapatkan cahaya iman itu? Saat nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar untuk berjalan menuju surga. Di mana kita berusaha untuk meraih cahaya iman itu? Di sini, di dunia. Melalui apa? Ramadan salah satunya. Agar Allah memberikan ampunan. Bukankah tadi disebut oleh Allah di surat 66 ayat 8, siapa orang yang mendapatkan cahaya? Yang banyak bertaubat, yang dapat ampunan, cahaya iman. Maka dengan Ramadan, jika nanti pasca Ramadan Allah memberikan ampunan, insya Allah cahaya iman itu Allah akan berikan kepada kita. Di ayat 12 itu Allah firmankan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah nanti pada hari orang-orang yang benar-benar beriman, laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, yang imannya itu benar, bukan sekedar ucapan, ungkapan, tapi keimanan yang sepenuhnya dilakukan dengan keikhlasan sepenuh hatinya. Nanti kamu akan lihat mereka membawa cahaya iman, memancarkan cahaya iman. Di sebelah depan mereka, di sebelah kanan mereka, mereka mendapatkan kegembiraan pada hari itu yang paling sempurna, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal selamanya di dalamnya. Bahkan Allah sediakan bagi mereka kenikmatan yang tiada batasnya. Kenikmatan terus menerus yang tidak mungkin akan kecewa lagi. Itulah kemenangan yang besar. Lalu, apakah orang-orang yang beriman yang hanya mengakui iman dengan lisan bisa mendapatkan cahaya iman? Orang-orang munafik tertolak dari cahaya iman. Karena apa? Mereka beriman hanya melalui lisan. Mereka beriman hanya melalui kata-kata. Mereka beramal tapi belum dengan ikhlas sepenuh hati. Maka orang munafik tidak akan mendapatkan cahaya iman. Ibu lihat di ayat yang ke-13-nya. Betul bahwa orang munafik tidak mendapatkan cahaya iman? Silakan. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahaya. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di bawahnya hanya ada azab. Afan Bapak Ibu, mari kita renungkan diri kita. Kemana nanti kita kira-kira? Yang membawa cahaya iman lalu masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah? Apa munafik yang gelap gulita tidak memiliki iman, meminta cahaya iman ditolak oleh orang yang beriman? Tentu ini bukan sekedar ucapan, pernyataan, pertanyaan, jawaban, tapi ini renungan bagi kita. Berusahalah sebaik-baiknya agar kita kelak meraih cahaya iman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari nanti ketika orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan menyeru, berkata, memanggil-manggil lilladzina amanu, orang yang beriman. Unzuruna, tunggulah kami. Unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, kami akan mengambil sebagian dari cahaya kamu. Orang beriman membawa cahaya, hendak menuju surga. Orang munafik terhalang karena gelap gulita, tidak bisa menuju surga. Ternyata ingin punya cahaya iman. Karena dia tidak membawa, dia minta kepada siapa? Orang beriman. Apakah akan diberi? Orang beriman itu cuma berkata, qilarji'u wara'akum faltamisu nuran. Kembalilah kamu ke belakang, cari olehmu cahaya imanmu sendiri. Ditolak, Ibu. Pertanyaan saya, maaf Bapak Ibu, orang munafik itu orang Islam bukan sih? Benar? Kira-kira sholat apa enggak? Ibadah apa enggak? Mengaku beriman apa enggak? Lalu di mana letak kesalahannya? Coba Ibu,
pada saat orang munafik menyeru, memanggil, berkata kepada orang beriman, ditolak mentah-mentah, suruh kembali ke belakang, mencari cahaya iman sendiri. Allah hanya tetapkan faduriba bainahum bisurillahu babun. Diadakanlah di antara orang beriman dengan orang munafik ada dinding yang memisahkan, yang di dalamnya berpintu, yang ada pintu. Batinuhu fihi rahmah. Di sebelah dalam dari itu ada rahmah, surga bagi orang yang memiliki cahaya iman. Wa zahiru min kibalihil adab. Di sebelah luar dari situ ada azab, yaitu orang munafik yang tidak memiliki cahaya iman. Terpisah. Ke surga yang beriman, ke neraka yang munafik. Tadi kembali ditanya, Islam atau bukan? Salat atau tidak? Ibadah juga? Betul? Kenapa nggak punya cahaya iman? Orang beriman sholat nggak? Sholat. Kenapa? Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Cukup ibu. Jadi orang munafik beriman, tapi hanya pengakuan. Beribadah, ya hanya perbuatan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Dan di antara manusia-manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Sama, orang beriman juga mengaku sama. Orang munafik pun mengaku beriman. Tetapi kata Allah, Allah loh yang menilai. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kita tidak tahu bahwa mereka tidak beriman karena mulutnya mengatakan beriman. Mereka bersama-sama ibadah. Tetapi mereka, Allah tahu, mereka tidak beriman. Kenapa? Yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka sesungguhnya hendak menipu Allah dan menipu orang beriman. Kalau orang beriman ditipu, gak tahu, bisa jadi. Tapi Allah ditipu, siapa yang bisa menipu Allah? Maka kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu Allah, mereka tidak menipu orang beriman, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri, tapi gak sadar bahwa dia sedang tertipu oleh perbuatannya. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia ibadah, seakan-akan ini baik, padahal dia tertipu dengan itu. Sesungguhnya Allah tidak menilai amal-amalnya. Kenapa? Fi qulubihim marad. Sebab di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Dan Allah tambahkan di dalam hatinya ada penyakit. Walahum adabun alim. Bagi mereka Allah sediakan azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun. Disebabkan dusta dari mereka. Mari kita cekat, kita buktikan bahwa orang munafik itu sesungguhnya Islam. Munafik itu sholat, munafik itu ibadah. Mari kita lihat ayatnya. Ibu bapak lihat surat 4 An-Nisa ayat 142. Surat 4, 142. Sesungguhnya orang munafik itu tidak menipu Allah, tetapi Allah hanya menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengenal Allah kecuali sedikit sekali. Coba lihat bu ayat ini. Sholat atau tidak? Berarti ibadah, tapi dilakukan karena apa? Nah, tidak ikhlas sepenuh hati.
rusak, penyakit hatinya yang merusak. Dia beribadah tapi tidak lillah, walaupun mulutnya mengatakan lillah. Boleh jadi mau sholat usolli fardon lillah, mau wudu nawaitul wudu lillah, mau puasa nawaitu sama ghadin lillah. Silakan mulut mengatakan lillah. Lillah tidak hanya dengan ucapan lisan. Dan selama Rasulullah tidak pernah memberikan contoh seperti itu, tidak perlu kita perbuat. Ternyata mereka sholat. Allah bahkan firmankan di ayat ini, innal munafiquna yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang akan jadikan mereka tertipu oleh mereka sendiri. Kenapa? Yang penting saya sudah merasa seakan-akan sudah beres semuanya. Berarti dia berbuat bukan karena lillah, seakan-akan menipu Allah, sesungguhnya dia tertipu oleh perbuatannya sendiri. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka berdiri di dalam salatnya, qamu kusala, malas salatnya, diundur-undur waktunya, sekedar yang penting salat, enggak tumakninah gerakannya, buru-buru salatnya, bacaannya enggak dipahami sama sekali. Wala yadhkurunallaha illa qalila, bahkan di dalam salatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit, apalagi di luar salat. Berarti dia menipu siapa? Diri. Seakan-akan dia hendak menipu Allah, dikiranya Allah enggak tahu. Maaf, di mana letak keimanan kalau begitu Bapak Ibu? Nih, hati. Di mana letak keikhlasan? Hati. Walaupun Anda mengatakan, Anda berbuat dan seterusnya, tapi jika tidak dengan hati yang ikhlas, enggak dinilai. Maka Ibu maaf, saum, puasa, siapa yang menilai? Semua ibadah, siapa yang menilai? Tapi kalau khusus puasa untuk siapa? Coba Ibu Afan ada Muslim ya Bu ya? 1118 coba Bu. Ibu, dalam hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanata. Setiap amal-amal manusia, anak cucu Adam, pasti akan aku lipat gandakan dengan kebaikan-kebaikan. Berapa yang Allah akan lipat gandakan? Asyru amsalihha ila sab'in mi'ati dhi'fin. 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Siapa yang bisa begitu? Siapa yang bisa begitu? Hanya Allah. Ada orang berbuat baik lalu dibalas sampai 10 kali lipat. Minimal sama Bu, kalau perlu lebih kecil. Tapi Allah, satu kebaikan dibalas kebaikan 10 sampai 700 kali lipat. Maka orang-orang yang memberikan amal ibadah lillah itu seakan-akan diibaratkan oleh Allah seperti orang sedang memberi pinjaman. Orang memberi pinjam kepada siapa Bu? Kepada siapa? Allah. Allah butuh pinjaman. Loh, tadi katanya ngasih pinjaman kepada Allah. Baik, lihat dulu surat 64 ayat ke-17.
jika kamu membicarakan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melaksanakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha Penyayang. Pinjaman kepada siapa, Bu? Allah butuh pinjaman? Butuh apa enggak? Coba lihat. Ayat ini apa artinya tadi? Intuqridullaha qardon hasana. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jadi Allah butuh pinjaman ya, Bu ya? Butuh enggak? Itu kan kamu meminjamkan kepada Allah. Allah minjem, kita yang meminjamkan. Kan begitu ayatnya bunyinya begitu kan? Lalu siapa yang akan balas? Kenapa jadi kita ngasih pinjam sama Allah? Allah maha kaya atau miskin? Ghaniyun 'anil 'alamin. Maha kaya atas semesta alam. Sementara kita fakir, sangat butuh kepada Allah. Kalau begitu, Bu, seharusnya yang ngasih pinjaman yang kaya atau yang miskin? Yang minjem siapa harusnya? Ini maha kaya minta pinjaman kepada kita yang miskin. Kenapa kok terbalik? Membelanjakan di jalan. Oh, belanjanya pakai apa, Bu? Baik, ilustrasinya yang sederhana begini. Penjelasan di dalam tafsir supaya gampang dipahami gini, Bu. Bu, ada si A kaya raya, ada si B miskin total. Siapa yang butuh pinjaman? Normal, logika, miskin minjem sama yang kaya. Karena butuh, kaya meminjamkan. Kalau ada orang kaya minjem sama miskin, kebangetan. Keliru, total. Sekarang, mari kita bicara secara bisnis. Saat orang kaya memberi pinjaman kepada orang miskin, siapa yang butuh? Yang kaya yang meminjamkan atau yang miskin yang minjem? Keliru, Bu. Yang kaya yang meminjamkan yang paling butuh. Kalau ditanya lagi, siapa yang paling untung? Yang meminjamkan atau yang minjam? Yang meminjamkan. Buktinya, Ibu maaf, di alat komunikasi Ibu, di handphone Ibu, ada nggak SMS nyasar tiap hari? Nawarin apa itu? Pinjaman lunak, KTA, kredit tanpa agunan, 100 juta sampai 500 juta. Betul begitu? Kok ada orang baik hati banget sih nawar-nawarin? Dia yang butuh yang nawarin kita atau kita yang butuh? Kita nggak butuh. Mana buktinya dia yang butuh? Lah itu maksa kita. Lihat, Ibu, di pohon-pohon ditempel pinjaman. Lihat ditempel di tiang-tiang listrik pinjaman. Lihat di mana-mana pinjaman. Betapa banyak tawaran pinjaman. Kenapa orang meminjamkan sampai maksa kayak gitu? Sebab dia nyari untung. Yang paling untung yang ngasih pinjem. Ini lepas daripada riba, kita bicara urusan bukan akidah, Bu, tapi bisnis dunia. Coba, ada orang ngasih pinjem ke seseorang, sebut saja si fulan meminjamkan kepada saya 200 juta. Saya nggak mau minjem, tapi saya butuh, akhirnya saya pinjem. Mungkinkah orang itu mau meminjamkan 100 juta kepada saya selama 1 tahun? Jika saya kembalikan dengan nominal yang sama 100 juta, mungkin nggak? Tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Apa yang dia kehendaki, Bu? Pinjam 100 juta, saya balikin minimal tambah 10 atau 20 atau 30%. Berarti begitu saya minjem 100, setahun saya balikin 130 juta. Yang untung saya atau dia? Tuh, betul apa tidak? Jadi yang untung itu yang ngasih pinjem. Yang minjem itu terpaksa. Kalau gitu Allah terpaksa dong minjem? Tidak. Allah maha tahu kita makhluknya itu butuh keuntungan. Dan keuntungan terbaik jika kamu ngasih pinjemnya sama Allah. Bu, ngasih sedekah kepada orang, yang untung orang duitnya. Apakah Allah untung? Tidak. Tapi karena kamu ikhlas meminjamkan kepada orang, bersedekah kepada orang, sesungguhnya Anda sedang memberi pinjaman kepada Allah. Jika baik, qardon hasanah. Artinya apa, Ibu? Ikhlas.
Sholat, puasa, zakat, tadarus, sedekah, membantu, apapun bentuknya, jika ikhlas, itu namanya kamu sedang qardan hasana, memberikan pinjaman yang terbaik. Kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang akan melipat gandakan, Bu? Allah. Itu di ayatnya, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Niscaya Allah akan melipat gandakan bagimu dan Allah akan memberikan ampunan untukmu. Double apa enggak, Bu? Dilipat gandakan balasannya plus dapat ampun. Coba kalau ada manusia ngasih pinjaman, lalu yang minjem balikin, paling balikinnya apa? Bunga doang, Ibu. Apakah ngasih ampunan? Boro-boro. Boleh jadi kesalahan pun tidak dimaafkan. Disinilah Allah tahu bahwa kita manusia butuh kembalian yang lebih, butuh ampunan. Maka bagaimana caranya? Berikan pinjaman kepada Allah. Apa maksud pinjaman kepada Allah itu? Ikhlas. Mungkinkah ada orang munafik ikhlas? Mungkinkah ada orang tidak punya ilmu, bukan iman dan takwa ikhlas? Mungkinkah ada orang Islam gak ngerti ilmunya, tidak berbekal dengan akidah ikhlas? Gak mungkin. Maka supaya kita dapat cahaya iman, berikan pinjaman kepada Allah. Lakukan seluruh amal ibadah kita dengan ikhlas. Coba ayat satu lagi, Bu. Tadi sudah dibaca di surat 57 ya, Bu ya. Ayat 12 sampai 13. Sekarang kita lihat ayat yang ke-11-nya. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, yudha'ifu lahu, Allah akan memberikan kepadanya balasan berlipat ganda. Yudha'ifu lahu, Allah berikan lipat ganda balasan kepadanya. Walahu ajrun karim, dan baginya mendapatkan pahala yang mulia. Jadi dapat apa aja, Bu? Kalau kasih pinjam kepada Allah, lipat ganda balasan dapat berapa sampai berapa? 10 sampai 700. Lalu dapat apa lagi? Pahala lipat ganda. Lalu dapat apa lagi? Ampunan triple, Bu. Kembaliannya dibalikin berlipat ganda, pahalanya diberikan dengan pahala yang mulia, ampunan diberikan. Dapat apa nanti, Bu? Cahaya iman. Allahu Akbar. Kembali tadi di hadis yang nomor 1118 di Sahih Muslim. Faqala Allahu azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jal berfirman, illa sha'im, kecuali puasa, asyamuli, puasa itu khusus untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung membalas. Ibu, Bapak coba perhatikan, kenapa kok dikatakan puasa itu untukku? Bukankah sholat juga untuk Allah? Coba kita sholat apa? Lillah. Kita puasa? Lillah. Kita sedekah? Lillah. Kita zakat? Lillah. Kita haji? Berarti semuanya untuk Allah. Kenapa di hadis ini cuma satu, puasa untuk Allah? Betul. Haji ada orang lihat, sholat ada orang lihat, zakat ada orang yang lihat, merasakan. Perbuatan-perbuatan baik hablum minan nas banyak yang lihat. Tapi saum siapa yang lihat? Ada orang kelihatan loyo. Kalau nggak puasa, Allah tahu nggak puasa. Ada orang tetap seger pada lagi puasa, nggak puasa tuh, Allah tahu puasa. Dan puasa itu dinilai oleh Allah bukan cuman lapar dan apa tadi yang dinilai? Dari jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga hati. Nah, yang paling bisa menilai hati manusia siapa? Itulah yang dimaksud Allah puasa untukku.
Karena puasa itu nggak cuma nahan lapar dan haus ibu, tapi semua. Justru yang paling berat itu pengendalian lisan, pengendalian hawa nafsu, pengendalian mata. Secara logika, kalau lagi Ramadan, setan diikat kan ibu? Tadi saya bacakan, tapi coba baca lagi ibu hadisnya. Di Sahih Muslim nomor 1039 dan 1040 ibu baca. Ibu, jelas nggak hadisnya bahwa semua setan dibelenggu, dirantai di bulan Ramadan? Berarti tidak ada setan di bulan Ramadan karena dibelenggu semua, betul? Sahih nggak ini hadisnya? Sahih, riwayat Muslim. Bapak ibu yakin nggak bahwa setan dibelenggu? Harus yakin, wong hadisnya begitu kok. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila telah masuk datang bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci ditutup rapat pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dirantai setan-setan. Wa suffidatis syayatin, dibelenggu semua setan. Berarti ada setan enggak? Setan dari makhluk jin enggak ada, dibelenggu semua oleh Allah. Tapi sekarang masalahnya yang dimaksud setan apakah hanya dari makhluk jin? Dari manusia itu yang mana? Oh ada, manusia jadi setan. Setan itu sebetulnya apa sih Bapak Ibu? Makhluk atau sifat? Ibu lihat di Bulughul Maram, hadis nomor 1540 dari Sahal bin Sa'ad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 1540. Sallallahu alaihi wasallam. Sifat tidak sabar itu dari setan. Dikeluarkan dia dari diri dan dia berkata. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan. Dari Sahal bin Sa'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Sifat ajalah, sifat tergesa-gesa, sifat tidak sabar, sifat yang hanya menginginkan dunia. Itu semua dari mana? Syaitan. Jadi setan itu makhluk atau sifat? Nah, setan yang pembangkang dari golongan jin itu anak keturunan iblis, dirantai oleh Allah. Tapi ada sifat-sifat setan pada diri manusia. Di mana letaknya? Fi sudurin nas, dalam dada manusia. Siapa yang harus membelenggu? Apanya yang dibelenggu? Hatinya gitu, diikat gitu bu. Gimana cara membelenggu hawa nafsu? Akidah, iman, takwa. Kenapa? Sifat itu nggak bisa dibelenggu oleh kita kecuali oleh iman. Coba bu, maaf. Si A, sebut saja si A, sayalah orangnya. Pemarah, pendengki, kata-katanya kotor, suka mencela, suka menghardik. Itu kira-kira benda atau sifat? Sifat. Bendanya siapa? Saya orangnya. Saya diikat di tiang bu, dari kaki sampai kepala nggak bisa apa-apa. Tapi matanya masih bisa lihat, mulutnya bebas bisa ngomong. Saya masih bisa mencaci maki nggak? Lah kan saya diikat. Nah, betul. Setan dari makhluk jin diikat oleh Allah. Yakini hadis itu, dibelenggu. Jika Anda sudah membelenggu
nafsu, sifat-sifat buruk Anda, sebetulnya tugas kita lebih ringan. Kenapa? Di selain Ramadan, setan berkeliaran apa enggak? Dalam Ramadan, setan dibelenggu, diikat. Berarti tugas kita tinggal membelenggu sifat setan kita. Kenapa lebih berat ya? Hawa nafsunya, godaannya. Karena pahalanya, keutamaannya di Ramadan itu berlipat-lipat. Betul lebih berat. Bagi yang berat, tapi bagi yang ringan, insya Allah. Contoh sederhana, Bu, yang sudah biasa baca Quran, ringan gak ketika baca Quran di Ramadan? Kita belenggu hawa nafsu kita. Yang gak biasa baca Quran menjelang Ramadan, ibu ini sudah ancang-ancang nih. Latihan puasa, latihan ini. Pokoknya saya khatam Quran. Alhamdulillah, karena qadarullah hari pertama Ramadan libur, seharian baca Quran. Alhamdulillah dapat 2 juz. Walaupun dengan susah payah. 2 juz, Bu. Besok masuk kerja, cita-cita besok juga harus 2 juz. Ternyata pagi habis sahur, sholat ke masjid misalkan, ya alhamdulillah kalau ke masjid. Waduh, mau tadarus, siap-siap mau ke kantor. Berangkat kantor, entar pas sampai kantor ada waktu sejenak. Begitu ada waktu sejenak, kata setan, jangan baca Quran, baca koran aja. Koran yang dibaca, Bu. Akhirnya, entar habis sholat duhur. Habis sholat duhur, jangan baca Quran, kamu ngantuk, istirahat aja. Tidur, Bu. Ntar aja deh, pulang habis asar. Habis asar mau baca, buruan pulang, ntar macet. Entar aja habis maghrib buka kekenyangan, entar habis isya ngantuk. Akhirnya cuman setengah juz dapatnya hari kedua. Hari pertama berapa tadi, Bu? 2 juz. Hari kedua setengah. Hari ketiga 2 lembar. Hari keempat 1 lembar. Hari kelima setengah lembar. Hari keenam berat. Wah, nggak ngejar nih khatam 30 juz. Udahlah, nggak usah. Kenapa? Dia tidak terbiasa mengendalikan hawa nafsu. Jadi pengendalian hawa nafsu bukan hanya di Ramadan. Betul, di Ramadan harus lebih semangat lagi. Tapi persiapan itu sudah dilakukan sebelum Ramadan. Bahkan di 11 bulan yang lain. Sebab apa? 11 bulan setan mengganggu manusia. Dan sifat itu sudah di sini nih, Bu. Sudah beranak pinak di dalam dada manusia. Justru yang harus membelenggu itu diri kita, agar di Ramadan kita mampu. Tapi insya Allah yang sudah terbiasa, bebas. Yang biasa saum Senin Kemis, Ayyamul Bid dan seterusnya, Ramadan ringan gak, Bu? Gak pusing, gak sampai kantor, gue gak sahur nih, waduh, lupa sahur, cuman sedikit ribut. Yang diributin makan minum. Allahu Akbar. Sampai nanti buka apa? Buka menunya ini. Sebulan itu menu yang ditempel. Allahu Akbar. Subhanallah. Bukan jadwal taklim, bukan menu. Maka nanti awal Ramadan semangat, tengah Ramadan mulai loyo, akhir Ramadan dipikirannya mudik terus. Kenapa? Tidak berbekal akidah. Mungkinkah meraih cahaya iman? Berat, demi Allah berat. Maka sungguh hanya orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Maka Allah hanya memanggil ibadah itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang gak beriman, yang gak apa-apa, silahkan. Ibu kembali bahwa orang yang berpuasa Allah yang akan membalas. Tiap orang puasa Allah berikan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama tadi apa? Ketika berbuka dari saumnya, ketika iftar, betapa nikmat. Sebab apa? Orang miskin biasa lapar, wajar. Orang kaya biasa makan terus. Baru 12 jam sampai 15 jam gak makan, kayak apa rasanya? Maka orang yang tidak terbiasa puasa, Allahu Akbar, beratnya bukan kepala. Tapi orang-orang yang saum karena Allah, nanti iftar diberi kegembiraan ketika dia berbuka. Dan kegembiraan mutlak yang paling utama apa? Ketika berjumpa dengan Robnya, diberi apa tadi, Bu? Cahaya iman. Orang munafik dapat enggak? Oleh karena itu tadi orang-orang munafik memanggil-manggil, minta cahaya iman. Diberi atau tidak? Ibu, kenapa enggak diberi?
Kenapa nggak diberi? Kan tadi mintanya sama orang beriman ya Bu. Orang munafik sesungguhnya ngaku iman apa enggak? Berarti orang munafik dengan orang beriman itu sesungguhnya di dunia pernah bersama apa tidak? Kenapa kok nggak ditolong oleh orang yang beriman? Karena orang munafik sesungguhnya menipu diri, dia ibadah tapi mencelakakan diri, tapi menipu diri, tertipu dengan angan-angan kosong dari setan. Ibu teruskan lagi surat 57, tapi belum selesai. Kita lihat ayat 14-nya. Tadi sampai ayat 13 ya Bu ya. Lanjutkan 14-nya. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Ibu, jadi mereka saling mengenal. Mereka di dunia bersama-sama. Karena memang orang munafik itu mulutnya ngaku iman. Sholat ya bareng, bergaulnya bersama. Bahkan boleh jadi mereka itu bagian dari keluarga kita. Boleh jadi. Dari orang tua, boleh jadi. Dari saudara, boleh jadi. Suami istri, boleh jadi. Jika ternyata pasangan kita, keluarga kita, imannya baru di sini, tidak sampai ke dalam hati. Maka orang munafik ketika diperintah kembali ke belakang, mencari cahaya iman sendiri. Di ayat 14-nya orang munafik itu memanggil-manggil, menyeru. Yunadunahum, mereka orang-orang munafik itu memanggil-manggil, menyeru orang-orang yang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah dahulu kamu di dunia bersama-sama kami? Betul ya, bersama ya Bu ya. Karena sama-sama mengakui iman kan? Boleh jadi keluarga, handetolan, suami istri, pasangan atau yang lain. Jawaban orang beriman cuma mengatakan qalu bala, benar, dahulu kami bersama kamu di dunia. Tapi di mana perbedaannya? Yang beriman menjual diri kepada Allah, meminjamkan yang terbaik kepada Allah, melakukan segalanya dengan iman dan ikhlas. Sementara orang munafik melakukan tapi tidak dengan nggak meminjamkan kepada Allah. Sama-sama sholat, orang sholat belum tentu meminjamkan kepada Allah. Sebab yang diterima yang mana? Qardon hasanah, pinjaman yang baik, yang lillah, bukan karena yang lain. Maka orang beriman mengatakan, benar kamu bersama kami, walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kamu di dunia hanya mencelakakan dirimu sendiri. Watarabbastum, kamu hanya menunggu-nunggu kehancuranmu. Wartabtum, kamu ragu-ragu. Wa gharrakum amaniyukum, dan kamu terperdaya dengan angan-anganmu. Hatta jaa amrullah, sampai kemudian datang keputusan Allah, ketetapan Allah, yaitu kematian menghampirinya. Apa yang terjadi selama hidupnya? Gharrakum billahil gharur, terperdaya, tertipu oleh setan yang menipu kamu sehingga kamu lupa kepada Allah. Ada tolong menolong Bu? Maka sejak di kehidupan dunia Allah sudah ingatkan kita. Allah sudah ingatkan jangan terperdaya dengan kehidupan dunia. Sebab apa? Gak bisa lagi menerima tebusan, gak bisa lagi tolong menolong, gak bisa lagi ada pemberian syafaat, karena sudah terputus. Ini sudah di yaumil akhir. Lihat Ibu ayat 15-nya. Apa firman Allah? Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun, maka pada hari ini tidak diterima darimu fidyah, tebusan maksudnya. Kenapa? Di akhirat kok mau nebus? Kalau ibu nggak puasa karena sakit yang nggak sembuh-sembuh, boleh nggak puasa Bu? Boleh. Diganti dengan apa? Fidyah. Bagaimana fidyahnya? Kasih makan orang miskin. Maka perlu nggak bayar puasa? Nggak perlu. Dosa atau tidak? Tidak. Loh kok bisa bayar fidyah di dunia? Kalau orang munafik, orang kafir mau bayar fidyah di mana?
Di akhirat. Tuh kata Allah, fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun, maka pada hari ini tidak diterima fidyah, tebusan darimu wahai orang munafik, wala minal ladzina kafaru, juga tidak diterima tebusan dari orang kafir. Lalu kemana tempatnya kalau nggak dapat tebusan, nggak diterima tebusan? Wa ma'wahumun nar, tempat mereka hanyalah neraka. Hiya maulakum, neraka itu adalah tempat kamu berlindung, tempat perlindungan kamu. Betul nggak Bu? Neraka tempat berlindung. Betul? Tempat berlindung atau azab? Tapi kata ayatnya, hiya maulakum, neraka itu tempat perlindungan kamu. Wa bi'sal masir, iya tempat berlindung yang paling buruk. Hinaan dari Allah. Di dunia saja banyak orang yang sudah terhina, tapi sayangnya banyak orang merasa tidak terhina di hadapan Allah, karena tertipu oleh angan-angan, tertipu oleh diri sendiri. Maka supaya tidak tertipu kita, dan supaya kita tidak saling membutuhkan nanti di akhirat, dalam arti kata kita membutuhkan hanya dengan amal kita, jangan menggantungkan kalau toh nanti akan ada menolong, yang penting modal kita cukup. Allah ingatkan kita di surat 31, surat Luqman ayat 33. Ibu, adakah orang tua bisa nolong anaknya? Yaumil akhir nggak bisa. Adakah anak bisa nolong orang tuanya? Yaumil akhir nggak bisa. Jika akidahnya nggak nyambung. Tapi jika sama-sama beriman, semoga orang-orang yang beriman memberikan syafaat kepada orang beriman yang lain. Tapi ini kan antara orang yang nggak beriman dengan yang beriman, nggak cocok, nggak bisa. Maka Allah peringatkan di ayat ini, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Manusia, takutlah, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Wahsyau yauman, takutlah kamu akan datangnya suatu hari nanti. La yajzi walidun an waladihi, tidak bisa seorang bapak, seorang tua menolong anaknya. Wala mauludin huwa jazin an walidihi syai'a, anak gak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq, sungguh ini janji Allah pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan kamu tertipu oleh setan yang menipu kamu, yang mengikuti hawa nafsunya setan, lalu kita tertipu seakan-akan kita baik, ternyata kita tertipu oleh perbuatan kita sendiri. Siapakah itu yang menjerumuskan? Setan, billahil gharur, yang paling pandai menipu kamu sehingga kamu tidak mentaati Allah tabaraka wa taala. Jadi adakah tolong menolong di yaumil akhir? Tidak, jika berbeda akidah, jika tidak sama-sama beriman. Lihat lagi surat 80, surat Abasa ayat 33 sampai selesai. Afan kepada panitia, pertanyaan sudah ada? Maka apabila datang suara yang mengatakan di pasar yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan bergembira. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, tertutup oleh kegelapan, kecewa, kesenangan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang bersemata. Na'udzubillah. Semoga kelak kita berseri-seri di hadapan Rabb-Nya. Semoga kita bisa membawa cahaya iman yang gemerlap. Semoga kita mendapatkan ampunannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini,
fa idza ja'atis shakhah, maka apabila sangkakala yang kedua telah ditiup, yaitu ketika manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar. Nanti ada yang bawa cahaya iman, ada yang gelap gulita. Maka apa yang terjadi ketika itu? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari manusia yang lain. Pada hari itu orang tua lari dari anaknya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, suami lari dari istrinya, lari dari pasangannya, dan lari dari anak keturunannya. Gak ada lagi saling mengenal, gak ada lagi saling tolong menolong. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tiap-tiap mereka pada hari itu sibuk dengan seluruh yang pernah diperbuat di dunia ini. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Ada wajah-wajah yang tersenyum, tertawa, bahagia, bersinar wajahnya. Ada pula yang wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Yang wajahnya gelap, tertutup debu, tertutup kegelapan, suram, bahkan ditimpa kegelapan dan kesuraman. Siapa mereka? Orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang durhaka di dunia kepada Allah. Maka ibu, marilah bekali diri kita dengan akidah yang hak. Seluruh akidah yang hak itu harus berbekal dengan ilmu yang hak. Seluruh ilmu yang hak itu harus berlandaskan dengan qala Allah, qala Rasul. InsyaAllah hati kita, tubuh kita menjadi tenang dan tentram. Saya tutup dengan satu ayat Al-Quran, surat 39 ayat 23. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya masih berulang-ulang. Sementara karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengenal Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa Dia tersesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaniya. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, firman Allah, yaitu kitab Al-Quran. Mutasyabihan mathaniya, yang ayatnya, mutunya, kualitasnya serupa, sama, lagi diulang-ulang oleh Allah. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menjadi bergetarlah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Dengan Al-Quran kulitnya bergetar. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum min dzikrillah. Kemudian hatinya menjadi tenang, kulitnya menjadi tenang, tubuhnya menjadi tentram, sampai hatinya pun ikut tenang dengan selalu mengingat Allah. Dzalika hudallah. Al-Quran itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha, yang dengan itu Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Siapa yang dikehendaki sesat oleh Allah karena dia menginginkan sesat, adakah yang bisa memberi petunjuk? Mari berbekal dengan iman, dengan takwa, dengan akidah yang hak, berbekal dengan Al-Quran, Al-Hadis. Semoga kita mampu meraih kemuliaan, meraih cahaya iman melalui Akademi Ramadan. Mudah-mudahan Allah akan ampuni kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, apakah orang-orang munafik juga memiliki tingkatan? Ya, tentu saja. Yang menilai tingkatan-tingkatan munafik itu bukan manusia, tentu saja Allah. Bagaimana cara mengenali sifat munafik pada diri sendiri? Karena seringkali tidak menyadari. Ibu bisa lihat di Bulughul Maram, hadis nomor 1513 dan 1514. Nanti ibu bisa lihat apakah termasuk munafik atau tidak dari sini. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Iya. Dari Abu Hurairah
Rasul bersabda, ayatul munafiqin salasatu. Tanda-tanda munafik ada berapa? 3. Idza haddatsa kadzdzab. Kalau ngomong dusta. Wa idza wa'adta akhlaf. Kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khan. Kalau dia diberi amanah, lihat kita dusta apa enggak? Kadang-kadang, ya berarti masih ada sifat munafik. Bagaimana kita janjinya ingkar enggak? Ya kadang-kadang, berarti ada sifat munafik. Selama tidak dengan sengaja, lalu segera kita taubat kepada Allah, semoga sifat munafik itu Allah ampuni. Bagaimana dengan sholat taraweh 11 rakaat yang dikerjakan dengan 443? Mohon penjelasan. Ibu penanya dan semua jamaah bisa lihat nanti di hadis Muslim nomor 712, di Bulughul Maram nomor hadis 400, lalu nomor 390. Salat tarawih, salat malam atau qiyamul lail yang rajih, yang paling kuat dalilnya adalah hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Di nomor Bulughul Maram 390 dikatakan, salatul lail masna masna. Salat malam itu dua-dua. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat. Jadi kalau 11 bagaimana? 2 5 kali salam, 1 witir, boleh. 2 4 kali salam, 3 witir, boleh. Atau 2 4 kali 5 witir, boleh. Tapi 2 salam itu yang afdol. Bolehkah 4 langsung? Boleh. Di Bulughul Maram nomor 400, di Sahih Muslim nomor 712, di situ Aisyah mengabarkan sholat malam Rasul 4 rakaat, lalu 4 rakaat, lalu 3. Tapi yang paling afdol 4 itu adalah dengan 2 salam. Tapi kalau mau sekaligus boleh, hanya beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi tetap dengan tasyahud awal. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak dengan tasyahud karena di sini ada perbincangan yang paling rajih 2 rakaat 1 salam, itu yang paling afdal. Wallahu a'lam. Saya, kakak saya dan ibu saya di rumah niatnya pergi ke ceramah di masjid. Ya, baik. Di rumah niatnya pergi ke ceramah di masjid, tapi pas di jalan tidak ke masjid, tapi pergi ke tamsid beli-beli. Apa saya, kakak saya dan ibu saya berdosa karena tidak jadi ke masjid? Loh, ini nanya berarti ada di sini dong. Oh, pernah. Kalau memang sudah punya niat, kan dicatat oleh Allah satu kebaikan. Jika ternyata sama-sama tamsid masjid beda-beda D sama T, jika ternyata membatalkan ke masjid hanya untuk urusan duniawi, Allah tahu berarti Anda lebih mementingkan dunia. Tapi jika tiba-tiba ada urusan yang lebih utama ke tamsid karena mendesak dan bisa lain kali ngaji, insya Allah semoga dimaafkan. Bolehkah zakat mal yang haulnya jatuh bulan Sya'ban dikeluarkan pada bulan Ramadan? Insya Allah 1 bulan mengundur tidak mengapa, langsung disisihkan, keluarkan di bulan Ramadan. Kalau bisa jangan tunaikan di Sya'ban, Ramadan perbanyak sedekah. Bolehkah zakat mal berupa sembako? Tidak boleh. Zakat mal harus dengan mal. Jangan belikan sembako, biar mereka membeli sendiri. Kenapa? Zakat itu sudah ditetapkan. Sebaik-baiknya di bulan Ramadan, bila sudah sholat taraweh masih perlu qiyamul lail kah? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi tadi yang disebut di hadis nomor 400 Bulughul Maram 712 Sahih Muslim, Rasul ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Ummul Mukminin, bagaimana sholat malam Rasul? Aisyah menjawab, sholat malam Rasul baik di bulan Ramadan maupun di selain Ramadan gak lebih dari 11. Kalau begitu sudah tarawih ya sudah, itu bagian qiyamul lail, tapi dilakukan di awal malam.
Bolehkah kita ketika masih punya hutang dan berjanji melunasi setelah lebaran, tetapi kita punya sejumlah uang yang disedekahkan untuk kegiatan bulan Ramadan? Boleh, tapi minta izin kepada si penghutang. Afwan, saya mau sedekah di Ramadan, saya akan nyaur melunasi nanti ba'da Syawal. Gak bisa harus hari ini lunasi hutang, karena kita tidak tahu apakah masih diberi hidup atau tidak. Saya mau bertanya, setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, selain baca hamdan katsiran, ada juga baca mil'us samawati atau mil'as samawati. Mana yang betul? Kedua-duanya betul. Kalau ibu lihat di kitab Bulughul Maram, hadis yang nomor 316, di sana dengan kalimat mil'as samawat dengan fathah. Tapi yang lebih utama dengan dhamma, karena penekanan dengan dhamma itu lebih dalam. Secara arti sama, mil'as samawati, sepenuh langit dan bumi. Kalau pakai fathah sama, sepenuh pujian, sepenuh langit dan bumi. Tapi kalau dengan harokat dhamma, mil'us samawat, itu penekanannya lebih dalam, sepenuh langit dan bumi. Tapi kedua-duanya benar. Yang baik, yang lebih rajih, yang lebih afdal, mil'us samawat. Bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat orang munafik dan bagaimana cara bertobat bagi yang terjangkit penyakit munafik? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena sebaik-baik anak cucu Adam yang banyak kesalahan dan dosa, termasuk dari sifat-sifat munafik, banyak-banyak bertobat. Istighfar yang terbaik. Apakah ada dalilnya melakukan rowahan, kumpul bersama saudara, membacakan surat Yasin untuk orang tua yang sudah meninggal? Sama sekali tidak ada. Tinggalkan. Sebab perbuatan yang tidak contoh dari Rasul, lebih baik kita tinggalkan. Apa betul doa untuk orang tua Rabbighfirli wali walidayya itu dhaif? Yang sahih di dalam surat 17 ayat 24, Rabbirham huma kama rabbayani shaghira. Tetapi lafaz itu boleh diganti dengan Rabbighfirli wali walidayya. Walaupun memang secara hadisnya tidak kuat, akan tetapi maknanya masih sama. Boleh ibu. Untuk doa seperti ini, doa yang mutlak mendoakan orang tua, mau pakai lafaz yang dari Al-Quran boleh, atau lafaz yang kita kehendaki, insya Allah boleh. Bagaimana cara menyikapi jikalau suami selingkuh dan berzina, na'udzubillah? Walau ia sudah mengakui dan saya pun sudah memaafkan, tapi luka di hati belum bisa terobati. Ya pastinya ya bu ya, tapi jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Sebab orang yang suka memaafkan itu sangat dicintai Allah. Nanti ibu bisa lihat di Bulughul Maram hadis nomor 1558. Di Sahih Muslim ibu bisa lihat nomor 2218. Di situ ada hadis yang sangat indah bu, dari Abu Hurairah tentang memaafkan. Wa ma zadallahu bi'affin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun ilallah illa rafa'ahu Allah ta'ala. Tidaklah orang yang suka memaafkan kesalahan orang kecuali pasti akan ditambahkan oleh Allah kemuliaannya. Dan tidaklah orang yang gampang memaafkan, bahkan orang itu melupakan kesalahan orang, dia rendah hati karena Allah, illa rafa'ahu Allah ta'ala, melainkan Allah pasti akan tinggikan derajatnya. Maka ciri orang takwa disebutkan pula di Ali Imran surat 3 134, wal 'afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan manusia. 3 surat 3 134. Itu ciri orang yang bertakwa. Maafkan yang telah lalu supaya tidak membekas. Bagaimana? Ibu berbuat sebaik-baiknya kepada suami. Semoga suami akan betul-betul bertobat, bimbing agar kemudian menuju surga bersama-sama dengan suami. Bagaimana jika orang tua sudah meninggal pada pertengahan Ramadan, selama bulan Ramadan beliau tidak berpuasa, dan begitu pun tahun-tahun sebelumnya, apakah saat ia meninggal harus fidyah? Dan bagaimana jika ada orang yang tidak pernah berpuasa dan beliau sedang dalam hijrahnya dan ingin puasa?
Coba lihat di Bulughul Maram nomor 694. Lalu di Al-Quran lihat di Al-Baqarah 184. Al-Baqarah 184 Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, enggak perlu puasa, cukup bayar fidyah 1 hari puasa, 1 hari makan orang miskin. Berarti puasanya gugur, dibayar dengan Di hadis nomor 694 Bulughul Maram seperti itu. Diberi rukhsah, keringanan. Orang-orang yang sudah sangat lanjut usia, berarti sakit karena usia atau sakit gak kunjung sembuh, gak perlu puasa, cukup bayar fidyah, gak ada qadha. Pertanyaannya, bapaknya setengah bulan gak puasa, bayar fidyahnya setengah bulan karena beliau sudah sepuh, karena sakit. Gimana sisanya? Wong sudah meninggal ya gak perlu diganti. Bagaimana orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja? Gak ada qadha-nya, dosa. Apa kafarahnya? Taubatan nasuha. Apa ada hadis yang meriwayatkan memelihara binatang tidak diperbolehkan dan binatang yang dipelihara diberi zakat, kucing, kelinci atau burung? Yang dilarang penjual beli kucing, tapi memelihara kucing gak masalah. Lalu zakat, gak ada zakatnya kucing, zakatnya burung, kecuali memelihara ikan untuk diperjualbelikan, memelihara burung diperjualbelikan, memelihara apalagi seluruh binatang-binatang yang halal diperjualbelikan. Itik, burung, ayam, apakah telurnya itu dizakati bukan burungnya, itiknya, ikannya, tapi hasil penjualannya. Dalam sholat saat sujud sebaiknya doa apa yang bagus? Apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh. Sholat harus dengan bahasa Arab, bahasa yang dicontohkan Rasul. Nanti ibu penanya bisa lihat di Bulughul Maram hadis nomor 234. Lalu doanya di hadis nomor 314. Di situ jelas bahwa doa yang terbaik setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sesudah Fatu Mekah, turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu di ayat 3 ada perintah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Rabbmu dan mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Di situ diperintah ya bertasbih, ya bertahmid dan mohon ampun. Maka di Bulughul Maram 314 Aisyah mengabarkan, sejak turun surat An-Nasr, Rasulullah memperbanyak doa di dalam ruku dan sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah ya Rabbana, wahai Rabb kami, dengan memuji namamu. Asyhadu an la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Engkau. Allahumma firli, aku mohon ampun. Bagaimana kita beribadah supaya ikhlas, tidak ria? Pertanyaannya pendek tapi berat memang. Terus menerus untuk kita perbaiki. Dan satu kunci, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Takut kepada Allah dimanapun kita berada, walaupun Allah nggak kelihatan. Coba ibu lihat di surat Al-Mulk, surat 67 ayat 12. Surat 67 Al-Mulk ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya walaupun gak kelihatan, dapat apa bu? Allahu Akbar. Lahum maghfiratun, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia, pahala yang besar. Jadi supaya ikhlas, muraqabah, takutlah kepada Allah.
Karena kita selalu merasa diawasi Allah dimanapun kita berada. Banyak orang, sendiri, ngumpet atau apapun, Allah selalu melihat kita. Bagaimana jika dulu zaman masih jahil, belum ngerti sunnah, ketika itu suami perantau, pas pulang merantau melakukan hubungan di siang hari puasa, apakah diampuni dosanya yang telah lalu? Bertobat, Bu. Karena ketidaktahuan. Ada seorang laki-laki ngadu sama Rasul, ya Rasulullah, celaka aku, binasa aku. Kenapa? Aku berhubungan suami istri di siang hari. Mampukah kamu memerdekakan budak? Gak mampu. Mampukah kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Boro-boro. Gak mampu kan? Mampukah kamu bersodakoh kepada 60 orang miskin, masing-masing 1 orang miskin setengah sok? Gak mampu ya Rasulullah. Lah gak mampu, nekat. Apa yang terjadi kemudian, Ibu? Ketika laki-laki tersebut berlalu, dipanggil kembali oleh Rasul. Ternyata ada beberapa sahabat yang bersodakoh dengan 1 gantang kurma. Kata Rasulullah, ambil kurma ini, sodakohkan untuk orang yang miskin. Apa kata laki-laki tadi? Ya Rasulullah, demi Allah di kampungku gak ada orang yang lebih miskin dari saya. Saya paling sodakon untuk dirimu dan keluargamu. Bertobatlah kepada Allah. Tapi jangan mengulangi lagi tentu saja. Salat tarawih diakhiri dengan witir. Ketika kita sholat tahajud, apakah kita melakukan sholat witir lagi? Tentu sudah terjawab tadi. Tidak perlu dengan mengulangi tahajud. Lebih baik Ibu baca Quran dengan tartil, zikrullah, baca ayat-ayat Al-Quran, baca hadis, baca ilmu-ilmu agama. Atau kita banyak berdoa. Terpaksa meminjam duit riba karena benar-benar terpaksa. Ada memang terpaksa meminjam riba? Dan tidak ada yang bisa membantu jika tidak. Kami akan diusir dari kontrakan. Kami sudah ikhtiar dan hasil kerja kami tidak mencukupi. Jika memang betul-betul seperti ini, yang berdosa bukan yang minjem kepada riba, orang beriman yang gak bantu. Alangkah baiknya kepada penanya, coba sharing kepada orang yang bisa membantu, supaya bisa membantu membayarkan kontrakan. Apakah hukumnya berdagang bunga? Maksud di sini adalah bunga tabur. Loh, ketika kita membantu sesuatu yang tidak baik gimana? Al-Maidah ayat 2 gimana? Di tengah-tengah ayat. Wa ta'anu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'ud. Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan saling tolong menolong dalam keadaan dosa dan perbuatan yang maksiat. Loh, kan saya jual bunga, bunganya halal, tapi untuk nabur bunga di kuburan. Nabur bunga kuburannya halal apa haram? Sesuatu halal dijual untuk yang haram gimana? Alangkah baiknya jangan jual bunga yang seperti itu. Saya mau bertanya, Pak, istighfar yang dibaca Rasulullah seperti ini sahih atau tidak? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghaffar. Sahih. Ada beberapa lafaz. Pertama, Rabbighfirli. Sampai sini, kemudian Astaghfirullah wa atubu ilaih innahu kana ghaffara. Boleh. Rabbighfirli wa tub alayya innaka kana ghaffara. Boleh. Astaghfirullahal azim. Sampai situ boleh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh. Silahkan. Lafaz-lafaz itu insya Allah boleh. Tapi untuk yang 100 kali, lafaz yang dicontohkan Rasul adalah Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak ada tambahan hal azim. Termasuk ketika lafaz sesudah salam. Assalamualaikum ke kanan ke kiri. Cukup.
astaghfirullah. Tidak ada tambahan hal azim dan seterusnya. Jadi kalau lafaz-lafaz yang mutlak silakan, tapi kalau yang muqayyad yang sudah ditetapkan, ikuti ketetapan. Bagaimana cara saya untuk membayar fidyah untuk orang tua saya yang sudah tua dan sakit, sudah tidak dapat berpuasa? Apakah harus berniat dahulu bahwa fidyah itu saya berikan untuk orang tua? Tidak perlu seperti itu, Ibu. Bismillah dalam hati, Allah Maha tahu. Kalau memang orang tua yang nggak mampu masih sadar, katakan, Pak, Bu, Bapak, Ibu nggak usah puasa karena dapat keringanan. Rasul memberi keringanan, Allah memberi keringanan melalui Rasul. Cukup dibayar fidyah, nggak perlu qadha. Aku yang akan membayar fidyahnya Bapak dan Ibu. 1 hari nggak puasa, 1 hari memberi makan orang miskin, atau bersedekah dengan setengah sok. Silakan. Kemudian tiap hari lagi dihitung. Jangan dibayar di depan. Ah, bapak saya udah tua, kayaknya sebulan nggak bakal puasa. Saya bayar di depan. Loh, kita nggak tahu. Bagaimana caranya? Hari ini nggak puasa, hari ini dibayar, boleh. Tiap 2 hari sekali boleh, 5 hari sekali boleh, seminggu sekali boleh. Nanti setelah Ramadan habis boleh. Yang penting jangan dibayar di depan. Untuk saya sedang ada gangguan, Pak Ustadz, saya sedang ada gangguan penyakit rohani. Apakah kalau bulan puasa bisa hilang dengan sendirinya karena bangsa jin telah dibelenggu? Bisa, Ibu meruqyah diri. Penyakit-penyakit rohani pada diri kita betul asalnya dari gangguan jin. Maka bagaimana meruqyah diri? Tiap hari. Rasul pagi meruqyah dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Sore ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Namanya dzikir apa tubuh? Pagi sore. Mau tidur ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali. Silakan. Insya Allah, kalau kita ikhlas memohon hanya kepada Allah, semoga gangguan itu diangkat oleh Allah. Berjualan makanan pada siang hari di bulan Ramadan, apa hukumnya? Jika dimakannya oleh orang non-muslim, halal. Jika dimakannya oleh orang muslim untuk berbuka, halal. Jika dimakannya oleh orang muslim yang sedang tidak puasa, halal. Tapi jika diberikan makan kepada orang muslim yang sesungguhnya dia mampu puasa tapi malas, jangan layani. Tanya, Pak, Bapak puasa apa enggak? Puasa. Ya sudah, jangan makan. Saya bawa pulang kok, layani. Bapak kenapa enggak puasa? Saya enggak kuat. Apa alasannya enggak kuat? Tanya Ibu. Saya sehat, malas aja. Jangan kasih makan, suruh beri tempat lain. Wajib kita tanya. Sebab apa? Memberi makan kepada orang muslim yang ngaku muslim, padahal ini Ramadan, jangan dilayani, pilah-pilah. Tapi bolehkah menjual makanan di siang hari? Boleh. Kalau untuk anak kecil, untuk orang yang tua, untuk orang yang sakit, orang yang kafir, silakan. Ternyata dia bohong, saya bukan orang Islam, layani, dia yang dusta. Tapi jika dia ngotot maksa, walaupun urusan saya nggak puasa, dosa-dosa saya, silahkan layani. Semoga dia yang berdosa, ibu tidak mendapatkan. Tapi seyogianya minimal dakwah dulu. Repot dong Pak, tiap mau makan ditanya puasa. Apa susahnya nanya puasa? Nggak susah kok Ibu, betul nggak susah demi Allah. Apabila di bulan puasa lebih utama membaca Al-Quran atau menghadiri taklim juga diutamakan. Dua-duanya. Baca Quran bisa kapan saja. Taklim mungkin terbatas. Kalau taklim itu bermanfaat, insya Allah. Bukankah di dalam taklim juga dibaca Al-Quran? Bahkan di sini bukan cuma qara'a, tetapi darasa, belajar, sehingga lebih paham. Budaya halal bil halal itu ada di dalam ajaran Islam, dan mohon maaf sebelum budaya halal bihalal itu ada di dalam ajaran. Mau maksudnya nanya? Nggak ada. Tapi mudik boleh nggak? Boleh. Apa budayanya? Silaturahim. Tapi jangan jadikan silaturahim hanya setahun sekali. Adapun memang kenyataannya seperti itu, karena jauh-jauh kumpulnya setahun sekali, nggak ada masalah. Tapi ingat, banyak mudik meninggalkan perintah Allah. Gara-gara mudik
puasanya. Ya kalau nggak puasa nggak masalah, nggak kuat. Tapi taraweh lewat, baca Quran lewat, diudik 10 hari seneng terus. Lalu itikafnya hilang, baca Qurannya hilang. Yang seperti itu tentu banyak madorotnya. Apa ini? Saum itu menahan yang ditahan, menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu. Juga yang penting menahan pengeluaran. Maksudnya agar bisa berbagi. Betul Ibu. Banyak orang lagi Ramadan pengeluarannya nambah. Kenapa? Lauknya lebih jari 5 macam. Boleh, tapi jangan berlebihan. Coba, Allah melarang berlebihan. Di surat 7 ayat 31 Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, gunakan pakaianmu yang indah setiap kamu memasuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka orang yang berlebihan. Coba Bu, buka makan pakai 5 lauk. Berlebihan apa enggak? Lah begitu makan 1-2 lauk juga udah enggak enak. Enggak perlu banyak-banyak, 1-2 bolehlah sekedar cukup. Kalau toh lebih, berikan kepada orang yang butuh. Memberi buka orang yang berpuasa, insya Allah pahalanya sama dengan berpuasa. Bagaimana caranya supaya puasa kita mendapat pahala? Jadi puasanya tidak hanya dapat lapar dan haus. Tadi sudah kita bahas sama-sama. Kendalikan dengan baik. Ustadz, besarnya zakat fitrah diserahkan pada benarnya zakat fitrah diserahkan pada pertengahan atau akhir Ramadan. Baiknya berupa beras yang kita makan atau uang. Ibu lihat di Bulughul Maram 649. Ibu, zakat fitrah itu wajib. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zakatul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah. Tuhratan lis-sha'imin, sebagai pembersih bagi orang yang puasa, minal lahwi warrafath, dari kata-kata yang sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang jorok, yang menyalahi aturan. Tadi mulutnya kotor, perbuatannya jelek, perbuatannya sia-sia, kata-katanya, mulutnya dan seterusnya dibersihkan dengan zakat fitrah. Berapa? So'an min ta'am, 1 sok dari bahan makanan. Apa sih zakat fitrah yang dilakukan di zaman Rasul? Sa'an min tamrin, 1 sok dari kurma kering. Wa sa'an min zabib, 1 sok dari anggur kering atau kismis. Sa'an min khintah, 1 sok dari gandum tepung. Au sa'an min syair, atau 1 sok dari syair atau beras Belanda atau waker oats. Ta'am. Sekarang makanan kita apa Bu? Berikan beras 1 sok. Berapa 1 sok? Setara dengan 3,5 liter. Kapan ditunaikan? Sebelum orang keluar sholat id. Sebelum keluar sholat id. Jangan dilakukan di tengah-tengah Ramadan. Jangan dilakukan di sehari, 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan. Tapi kalau ditunaikannya oleh ibu titip ke tukang masjid penyelenggara 2 hari sebelumnya boleh. Kapan mereka membagi-bagi? Boleh sehari sebelum Id. Paling akhir adalah sebelum keluar sholat. Jika dilakukan sebelum keluar sholat, diterima sebagai zakat fitrah. Jika ditunaikan sesudah sholat, gak diterima zakat fitrah, tapi hanya sebagai sedekah. Hati-hati. Ingat, apa fungsi zakat fitrah tadi? Membersihkan kekotoran mulut, sifat perbuatan sia-sia selama Ramadan yang dilakukan tidak dengan sengaja. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah tentu saya yang menyampaikan dan kita yang penuh kekurangan. Afwan, Ibu tenang sejenak. Tenang sejenak. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis.
Bacalah doa kafaratul majlis dengan tertib. Baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ibu, kebiasaan kalau lagi sebelum kafaratul majlis, tolong jangan gaduh, jangan kabur, jangan berdiri, jangan siap-siap beres-beres, jangan. Tunduk sejenak. Karena namanya doa kafarah majlis, doa penggugur dosa selama duduk di tempat majlis. Subhanallahumma, maha suci engkau ya Allah dengan memuji namamu ya Allah. Rabbana wa bihamdika ya Rabb, kami dengan memuji namamu. Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali engkau. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Lagi mohon ampun loh Bu. Boleh nggak sambil berdiri, sambil sisiran, sambil beresin, sambil beresin Quran, sambil ngobrol? Nggak boleh. Sejenak duduk tertib. Walaupun kadang maaf ada saat itu yang kafaratul majlis sebenarnya sambil nggak boleh seperti itu. Karena ini kafarah majlis, penggugur dosa-dosa selama kita duduk dalam majlis. Wallahu a'lam.